Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Marhaban Singgalingging MM dan Bapak Darmawan Eskom MM. Izinkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang informasi pemasaran. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama Ambar Pratiwi, yang kedua Desi Ayomi, yang ketiga Dwi Nani Rahmawati, yang keempat Fitria, yang kelima Isdaryanto, yang keenam Marvita Findriani, yang ketujuh Nani Ratnawati, dan yang kedelapan Raden Rara Worosolehati. Dalam pemaparan materi tentang informasi pemasaran, kami akan mengangkat pokok bahasan. Yang pertama adalah pentingnya informasi pemasaran, yang kedua definisi sistem informasi pemasaran, yang ketiga langkah-langkah dalam proses riset pemasaran, yang keempat analisis dan distribusi informasi pemasaran, dan yang kelima masalah yang dihadapi dalam periset pemasaran, kebijakan publik, dan masalah etika. Pentingnya informasi pemasaran yaitu 1. Proses pemasaran dimulai dari pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Kedua, perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan. 3. Informasi lain yang diperlukan untuk pemasaran yaitu tentang pesaing, penjual, perantara, pelaku, dan kekuatan lain di pasar. Alasan bidang pemasaran membutuhkan beberapa informasi yaitu karena 1. Tingkat persaingan yang tinggi, produk yang bervariasi, serta penemuan teknologi informasi. Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Di antaranya, yang pertama adalah pendapat Philip Kotler yang menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Kemudian, menurut Kenneth P. Uhl menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur interaksi secara kompleks antara orang, mesin, dan prosedur guna menghasilkan alur informasi yang teratur, tepat, dan sumber di luar perusahaan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Pendapat ketiga disampaikan oleh Jober yang menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah sistem di mana data pemasaran secara resmi dikumpulkan, disimpan, dianalisis, dan didistribusikan kepada manajer sesuai dengan kebutuhan mereka secara teratur. Dari definisi menurut para ahli yang telah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi yang dapat membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Ada beberapa jenis informasi pemasaran menurut Philip Kotler yaitu 1. Intelijen pemasaran atau nama lain marketing intelligence, di mana informasi mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Kedua, informasi pemasaran intern, internal marketing information, yaitu informasi mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Dan yang ketiga,
komunikasi pemasaran atau dengan nama lain marketing communication, di mana informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Komponen sistem informasi pemasaran. Ada 3 komponen dalam sistem informasi pemasaran. Yang pertama adalah input pemasaran. Terdiri dari sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Kemudian, subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Komponen yang kedua adalah model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model juga merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Selanjutnya, model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, dan pemilihan media iklan yang paling efektif. Komponen yang ketiga adalah basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyaknya berbagi dengan area fungsional lain. Tahapan informasi pemasaran, yakni ada 3. Pertama, sistem informasi pemasaran menilai kebutuhan informasi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran mengembangkan informasi dari database internal, kegiatan intelijen, dan dari riset pemasaran. Dan yang terakhir, ketiga, sistem informasi pemasaran lalu mendistribusikan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam riset pemasaran, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama, pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset tersebut. Yang kedua, pengembangan rencana riset yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sumber sekunder. Yang ketiga, pengimplementasian rencana riset pemasaran tersebut. Dan yang terakhir, keempat, adalah menerjemahkan dan melaporkan hasil penemuan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pokok bahasan keempat adalah analisis dan distribusi informasi pemasaran. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM adalah piranti lunak dan teknis analisis khusus yang dikembangkan untuk menganalisis data pelanggan perorangan dengan mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan data pelanggan perorangan yang ada dalam database suatu perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, informasi pemasaran didistribusikan kepada manajer dan orang lain yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Informasi pemasaran menyediakan laporan berkala dan data terkini yang dapat diakses langsung oleh manajer pemasaran setiap saat dari berbagai lokasi secara virtual. Pokok bahasan terakhir adalah masalah yang dihadapi periset pemasaran, kebijakan publik, dan masalah etika. Beberapa pemasar menghadapi situasi riset pemasaran khusus, misalnya pemasar yang melakukan riset dalam bisnis kecil, organisasi nirlaba, atau situasi internasional. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah: pertama, riset pemasaran dapat dilakukan secara efektif oleh bisnis kecil dan organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas. Kedua, periset pemasaran internasional mengikuti langkah yang sama dengan periset domestik, tetapi sering menghadapi lebih banyak masalah yang beragam. Kemudian, berkaitan dengan masalah etika, semua organisasi harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset
pemasaran secara bertanggung jawab, termasuk masalah pelanggaran terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan dari riset. Demikian pemaparan dari kami kelompok 2 dengan materi informasi pemasaran. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.